Salam Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun kita berada. Kembali saya menyapa kita dalam cinta dan kasih-Nya Kristus. Kiranya damai dan kasih sayang Kristus boleh selalu dicurahkan bagi setiap kehidupan kita yang menyaksikan video ini. Ya puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin membagikan berkat firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ya, kali ini saya ingin berbicara mengenai melayani Tuhan. Sebelum saya lebih lanjut berbicara, mari sama-sama terlebih dahulu kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, berbicara mengenai melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu artinya adalah kita memberikan hidup kita untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Ya, atau dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan arti kata melayani itu adalah membantu, ya. Dan lebih lanjut artinya dikatakan di sana menyiapkan, bahkan melaksanakan segala perintah dari orang yang kita layani. Kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mengatakan kita melayani Tuhan, maka seperti dalam ayat firman Tuhan ini mengatakan bagi kita, kita harus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Ya, roh yang menyala-nyala itu artinya Bapak Ibu saudara sekalian, itu ada satu ketekunan, kesetiaan. Ya. Jangan sampai dalam melayani itu kerajinan kita kendor. Ya. Kerajinan kita kendor. Tetapi kerajinan kita sebagai pelayan Tuhan harus menyala-nyala. Amin. Ya, puji Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, begitu banyak sekarang gereja-gereja, begitu banyak sekarang umat Tuhan yang mengklaim diri sebagai pelayan Tuhan dan bertekun setia, giat dalam melayani Tuhan. Seringkali banyak kesetiaannya itu dalam melayani Tuhan tanpa didasari dengan pengetahuan yang benar. Mengapa saya katakan demikian? Sebab banyak kali kehidupan para pelayan Tuhan setia dan giat melakukan segala pekerjaan Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah. Tidak sedikit sekarang pelayan-pelayan Tuhan banyak giat dan melakukan pekerjaan pelayanannya hanya untuk mendapatkan upah lahiriah secara jasmani semata. Kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita katakan kita melayani pekerjaan Tuhan, maka dalam melayani pekerjaan Tuhan itu kita harus mengerjakannya dengan tekun dan setia, tanpa harus memiliki motivasi agar mendapatkan upah secara lahiriah semata-mata.
Tetapi dalam melayani Tuhan dengan tekun dan setia, yang kita kejar itu adalah upah yang besar yang disediakan oleh pribadi Tuhan. Namanya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Maka upah yang kita tuntut adalah upah dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau kita memiliki pengertian dan pemikiran yang demikian, maka saya yakin percaya setiap kehidupan kita yang mau melayani dengan roh yang menyala-nyala, maka kerajinan kita itu tidak akan kendor. Amin. Ya, tidak akan kendor. Sebab apa? Yang kita layani itu Tuhan, bukan manusia. Ini harus kita tanamkan dalam mindset, pola pikir kita. Kalau kita selalu menanamkan dalam hati dan pola pikir kita, setiap kita melayani Tuhan, bahwa yang kita layani itu adalah pribadi Tuhan, maka walaupun nanti orang-orang di sekeliling kita tidak menghargai atau tidak memberikan aplaus terhadap jerih lelah kita, kita tidak patah semangat atau kita tidak menjadi kecil hati, menjadi kecut, tidak. Tetapi apa? Ketika orang lain tidak menghargai jerih lelah kita, ketika manusia tidak memuji kita, kita akan tetap bernyala-nyala. Karena apa? Karena kita mengerjakan satu pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Mari kita baca ayatnya dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Kolose 3 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menganggap diri kita sebagai hamba, hendaklah kita mau menaati pribadi Yesus sebagai Tuhan. Dan apapun pekerjaan yang kita kerjakan, dikatakan dalam ayat yang ke-20 tadi yang kita baca, jangan kita kerjakan itu hanya untuk menyenangkan hati manusia. Tetapi ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kita perbuat dalam pekerjaan Tuhan, hendaklah kita perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, jadi kita harus melayani Tuhan
dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Maka kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati dan bukan untuk manusia, maka Tuhan akan menyediakan upah yang ditentukan bagi segenap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Berbicara tentang upah, Bapak Ibu sekalian, jangan kita hanya berpikir kalau kita sudah setia dan tekun dalam beribadah mengikut Tuhan, bahkan juga setia dan tekun melayani Tuhan. Jangan kita mengira upah yang disediakan Tuhan bagi orang yang setia itu hanya berbicara tentang berkat-berkat lahiriah jasmani semata. Ya. Sebab apa? Kalau kita hanya berpikiran Tuhan memberikan berkat secara lahiriah jasmani semata, maka nantinya kita akan mengalami kekecewaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang kita miliki ini, tekanan yang lebih ditekankan oleh pribadi Tuhan, Dia menyediakan upah bagi yang setia, itu tidak hanya berhenti pada upah secara jasmani lahiriah semata. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyelidiki firman, ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa baca kisah mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin, seperti yang saya pernah jelaskan dalam video saya sebelumnya, dan saya nanti akan kirimkan linknya di atas video ini. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa klik mengenai Lazarus yang miskin dan orang kaya itu. Orang kaya itu Tuhan tempatkan di dalam api yang bernyala-nyala, sementara Lazarus yang miskin Tuhan tempatkan dia di dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun mungkin kita sudah setia melayani Tuhan, setia beribadah mengikut Tuhan, mungkin Tuhan belum percayakan bagi kita harta kekayaan dunia ini. Jangan juga kita berkecil hati. Ya, jangan. Tetaplah bernyala-nyala Bapak Ibu dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan, sebab upah yang disediakan bagi Tuhan kepada kita lebih dari upah secara jasmani lahiriah semata. Itulah Dia menyediakan kerajaan surga bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia. Kita baca sebagai ayat terakhir untuk memberikan semangat bagi kita, walaupun mungkin kita dalam dunia ini Tuhan tidak percayakan harta lahiriah yang berlimpah-limpah, tapi nanti saatnya Tuhan akan memberikan kita kerajaan surga. Ya, kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22, kita baca ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota-kota itu. Ya,
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam dunia ini kita selalu bertekun dalam melayani Tuhan, ya, dalam ayat 14 dikatakan tadi, kita selalu membasuh jubah kita. Artinya membasuh jubah adalah menjaga perilaku hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjanjikan kita akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan kita akan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota yang dimaksud di sini adalah kota Yerusalem baru, ya. Sebab kitab Wahyu dari pasal ayat ke-21 ini sampai 22 ini berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi harta di dunia ini tidak ada apa-apanya nantinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk dalam kota Yerusalem baru yang Tuhan janjikan. Semua harta dunia ini tidak ada apa-apanya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab di dalam kerajaan sorga nanti, emas perak yang dimiliki orang banyak itu nanti akan kita injak-injak. Sebab apa? Jalan-jalan dalam kota Yerusalem baru itu lantainya terbuat dari emas murni yang berkilau. Ya, saya sudah sampaikan juga dalam video saya yang sebelumnya, di kolom di atas. Bapak Ibu bisa buka mengenai kota Yerusalem baru. Dan nanti semuanya itu tidak ada artinya. Harta dunia ini nanti itu sifatnya hanya sementara. Tapi harta sorgawi itulah yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya seperti ayat dalam kitab Roma tadi, Roma 12 ayat yang ke-11. Hendaklah kerajinan kita tetap bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan.